Pembacaan tata tertib ruang sidang. Saya, Vanessa Dedewinarko, sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama Surabaya, Jumat 16 Mei 2025 dengan nomor perkara 737-PDTG-2025 Pengadilan Agama Surabaya antara pihak BMT Mitra Usaha Umat sebagai penggugat melawan Saudara Adiwi Aska sebagai tergugat. Baik, sebelum persidangan dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dan dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk melihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruangan sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Sekian pembacaan tata tertib ini. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembacaan dakwaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang perkara peradilan agama yang meriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 737-PA/SBY antara BMT Mitra Usaha dengan Adiwi Aska dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat, saudara di sini seperti apa? Baik, untuk menjawab yang mulia, saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat yaitu BMT Mitra Usaha. Baik, untuk saudara tergugat seperti apa? Yang mulia, saya sebagai kuasa hukum tergugat bertindak mewakili tergugat Adiwi Aska. Baik, untuk kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan catatan dakwaan dan juga surat kuasa. Karena kembali. Baik,
Baik, untuk gugat setelah ini saudara akan melakukan mediasi. Oleh karena itu sidang kali ini saya skor sampai dengan jam 2. Proses mediasi. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan proses mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Prasetyo SHMH sebagai mediator dari Pengadilan Agama Surabaya. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari Bapak, Saya biasa sebagai yang tergugat. Dari Ibu, baik, langsung saja saya akan jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dijelaskan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu mengupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Dan pada sidang Bapak Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini, yang selanjutnya menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu salah satu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya akan memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahapannya terlebih dahulu agar Bapak dan Ibu mengerti. Yang pertama adalah saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila tahapan tersebut telah mencapai kesepakatan, maka akan saya susun sebagai kesepakatan akhir. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan Ibu dijelaskan. Ini saya sebagai general manager dari koperasi BMT Usaha Hukuman melakukan gugatan karena saudara Aska tidak membayar utang yang diambil di koperasi saya. Dia melakukan pinjaman sebesar 25 juta, tapi hanya pada tahun 2017, tapi hanya membayar satu kali di tahun Maret 2020. Bagaimana dengan saudara Aska? Nah, jadi kan saya melakukan pinjaman pada Maret 2011. Namun pada saat setelah melakukan pinjaman itu banyak cobaan hidup yang datang kepada saya. Jadi saya hanya mampu bayar itu satu kali sebelum jatuh tempo itu tanggal 20 Maret 2020. Tapi pada 2024 ini saya juga mencoba untuk membayar Pak, namun tidak sesuai dengan harga yang sudah disepakati. Dari yang penggugat sendiri, apakah ada tawaran dari penggugat tentang jalan tersebut? Kami sudah melakukan 2 kali, mengirimkan 2 kali surat somasi, tapi tidak ada pernah jawaban dari tergugat. Nah, pada waktu semasa saat itu saya ke rumah adik Pak, waktu itu istri saya yang sakit, jadi saya tak menerima langsung. Yang saya tahu terus pada saat semasa kedua itu bapak dari pihak RT itu datang ngasih, itu baru saya tahu ada surat semasa kedua. Kalau dari pihak penggugat sendiri, saya kira ada gugatan dari kepada pihak tergugatnya harus memenuhi apa yang diinginkan dari pihak penggugat. Bisa dijelaskan? Ya, pihak kami menginginkan untuk saudara tergugat melakukan pembayaran yang telah diperjanjikan selama akad itu dan telah dibuat 25 juta. Dari pihak tergugat, Kalau disuruh bayar seperti itu saya masih belum mampu karena masih banyak pengadilan lain juga yang saya telah bayar. berarti sambil tidak mau tidak menemukan jalan tengah. Berarti dari Bapak serta Ibu ingin melanjutkan proses ini ke jenjang litigasi.
mediasi dilanjutkan proses persidangan. Pembacaan surat gugatan. Sidang perkara peradilan agama yang merupakan materi perkara dengan nomor register perkara 737 garing PA garing SBY antara PMT Mitra Usaha dengan SPSK dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah melaksanakan mediasi? Sudah. Untuk hasil dari mediasi, apakah sudah menemukan titik terang? Menemukan titik terang dan setelah dilakukannya mediasi. Baik. Dikarenakan saudara penggugat dan tergugat tidak menemukan titik terang, maka tindak lanjutnya adalah surat gugatan. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Sudah. Baik. Untuk saudara penggugat yang ingin membacakan surat gugatannya, poin-poinnya saja atau seluruhnya? Mohon izin, saya akan membacakan surat gugatan secara keseluruhan. Baik, silakan. Perihal gugatan perbuatan melawan hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama lengkap Fionia Pisanda SH, tempat tanggal lahir Surabaya 16 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun, pekerjaan advokat, nomor KTA 267894, masa berlaku KTA sampai dengan 2028. Kesemuanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor Madijaya Law Firm yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang nomor 45 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2025 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lengkap RF Britamia Rahel Eklesia, NIK 2647829777135, tempat tanggal lahir Surabaya 10 Oktober 1970, umur 55 tahun, pekerjaan General Manager Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha Umat, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Mehmet Sastrowiryo nomor 53 Kecamatan Bulak Kota Surabaya, kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini hendak mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum prestasi jual beli muraba di Pengadilan Agama Surabaya terhadap 1. Adibi Aska beralamat di Jalan Jagir Sidomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan perbuatan melanggar hukum ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat akad jual beli muraba nomor MR-1769-BMT MUUV 3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan akad jual beli muraba sebesar Rp25 juta dan total riba margin atau keuntungan sebesar Rp13.500.000. 2. Bahwa berdasarkan akad jual beli muraba tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2017 dengan rincian saman pokok per bulan Rp695.000 ditambah riba per bulan Rp375.000, jadi total angsuran Rp1.070.000 per bulan. 3. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan tergugat memberikan agunan berupa BPKB unit mobil nomor M123255045 Nopol AB 8611LD atas nama Adibi Aska beralamat di Jalan Jagir Sidomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Kepada penggugat
untuk disimpan sampai dengan pembiayaan lunas. 4. Bahwa apabila tergugat melakukan cedera janji, penggugat dapat menjual agunan berupa 1 unit mobil dengan BPKB nomor M1232545 Nopol AB 8611LB atas nama Adibi Aska, alamat Jalan Jagir, Sidomukti, nomor 21 RT 3 RW 24. 5. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, pembiayaan ini sudah jatuh tempo sejak 17 Maret 2020 dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau berprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 akad jual beli murabah nomor MR-1769-BMT MUUV-3-2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan hanya melakukan pembayaran hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp5.750 dan margin keuntungan sebesar Rp4.125.000 sehingga tergugat masih memiliki tanggungan terhadap penggugat sebesar Rp28.600.000. 6. Bahwa tergugat hanya membayar pembiayaan angsuran 1 kali sebesar Rp10 juta pada tanggal 17 Agustus 2019 sampai jatuh tempo pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2017 sampai 2020 dengan rincian saman harga pokok per bulan Rp695.000 ditambah riba per bulan Rp375.000. Jadi total angsuran Rp1.070.000 per bulan. Bahwa penggugat telah memberikan peringatan berupa surat teguran somasi sebanyak 2 kali, tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 19 Januari 2025 untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah sebagaimana pasal 11 akad murabah oleh karena para tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. 8. Bahwa bila mana tergugat dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp10.000. Total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 98 bulan sehingga denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp6.010.000. Bahwa 9. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut: pokok Rp28.600.000, kasir denda keterlambatan Rp6.010.000, biaya pengurusan perkara 15 juta, total 49.610. Bahwa apabila tergugat berprestasi, maka penggugat berhak meminta pelunasan dari tergugat sebesar Rp49.610.000. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memeriksa putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa akad jual beli murabah nomor MR-1769-BMT MUU-V-3-2017 tertanggal 17 Maret 2017 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan berprestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada penggugat yaitu sebesar Rp49.610.000. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek sengketa berupa 1 unit mobil dengan nomor BPKB R1232545 nomor Nopol AB 8611LD
atas nama Adibi Aska beralamat di Jalan Gadir Sidomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Wonokromo Surabaya. Merek Suzuki tipe Futura ST 150 tahun 2005, silinder 1493 cc, nomor rangka MHYESL 415SJ 166521, nomor mesin G15A1A 168201, warna hitam sebagai jaminan dalam pembiayaan, dan jaminan tersebut secara hukum dapat dimohonkan eksekusi dan dilelang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengganti kerugian dengan sejumlah yang ditetapkan dan ditentukan dalam putusan, dan selanjutnya diberikan kepada penggugat apabila tergugat tidak dapat mengganti kerugian material. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum para penggugat, Fionia Pisanda SH. Terima kasih. Terima kasih penggugat. Untuk saudara penggugat, apakah saudara penggugat sudah jelas dengan surat gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat? Betul jelas. Apakah saudara tergugat ingin mengajukan jawaban atas gugatan yang diberikan oleh penggugat? Menjawab, saya akan mengajukan jawaban tergugat. Apakah saudara tergugat, saudara tergugat sudah siap dengan surat jawabannya? Belum ya. Apakah dalam pembuatan surat jawaban tergugat dalam waktu 7 hari cukup? 7 hari cukup ya. Baik, untuk saudara panitra 7 hari dari hari ini jadi cukup satu atau berapa? 22 Mei 2025 yang mulia. 22 Mei 2025. Baik, dengan ini sidang agenda pembacaan surat gugatan saya tutup dan dilanjutkan pada agenda selanjutnya yaitu dengan jawaban tergugat. Dengan ini sidang saya tutup. Pembacaan jawaban tergugat. Sidang perkara Peradilan Agama yang Mulia dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 737/PA/SB dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban tergugat? Saya sudah siap jawaban tergugatnya. Baik, apakah saudara ingin membacakan seluruhnya atau poin-poinnya saja? Saya akan membacakan keseluruhannya. Baik, silakan. Jawaban dalam perkara nomor 737 garis PDT TTG garis 2025 garing 4 PA Surabaya antara Koperasi Serba Usaha Syariah atau KSUS BMT Mitra Usaha Umat yang diwakilkan oleh RR Britania Rakyat Eklesia sebagai General Manager selaku penggugat melawan Adibi Aska selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara nomor 737 garing PDT garing 2025 garing PA SBY Jalan Ketintang Madya nomor 4 nomor 03. Dengan hormat, saya Aditya Alirahman untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh para tergugat kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini. Kedua, bahwa gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau kadaluarsa. Yang ketiga, bahwa gugatan berlebihan atau tidak jelas atau obscure libel, bahwa penggugat tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum Backstreet Ground yang menjadikan dasar hukum gugatan fundamentum utendi, yaitu apakah tergugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP Perdata atau melakukan perbuatan bidadari atau prestasi dari pelaksanaan akan pembiayaan sesuai pasal 1243 KUHP Perdata. Kedua, dalam pokok perkara
Pada tanggal 17 April 2017, tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman sebesar 25 juta rupiah dan telah dikabulkan dengan jaminan BPKB mobil Suzuki Carry plat L8611LD tahun 2005 dengan sistem angsuran selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp1.070.000. Kedua, hingga saat ini belum dapat melunasi beban pinjaman, namun demikian bahwa tergugat telah melakukan pembayaran angsuran selama 6 bulan sebesar Rp9.900.000 dan mulai saat itu tergugat belum dapat menyelesaikan kewajiban karena usaha yang dibangun mengalami kegagalan dan peristiwa itu beruntun dengan berbagai cobaan dari sakitnya orang tua tergugat hingga bapaknya meninggal disusul 1 tahun kemudian ibunya meninggal dan terus sampai wabah pandemi corona karena yang membuat ketidakmampuan tergugat melakukan kegiatan untuk bisa memenuhi kewajiban baik untuk membayar hutang maupun memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Lalu juga sekira bulan April tahun 2022 tergugat mencoba bangkit untuk memulai usaha lagi di bidang konstruksi ikut bekerja dalam pembangunan gedung di Semangkir, Surabaya dalam pekerjaan pengeboran air minum, namun tergugat gagal karena rekan menipu sehingga sampai saat ini harus menyelesaikan kewajiban menanggung semua pekerjaannya. Setelah pekerjaan sempurna selesai, namun masih meninggalkan sisa piutang atas pekerjaan. Akan tetapi perusahaan memberi kemudahan dengan cara memotong piutang tergugat dengan nilai pekerjaan. Akan tetapi di mana tergugat sedang memulai pekerjaan, lagi-lagi mendapat cobaan istri harus operasi akibat infeksi terkena paru di rumah sakit Bethesda. Ditambah komplikasi diabetes, semua sudah dijalani, namun saat ini istri masih masuk di rumah sakit Karang Menjangan karena terjadi kebocoran retina mata juga. Akibat komplikasi kedua tersebut, ditambah hampir 2 minggu ini tergugat harus total istirahat karena kena demam berdarah. Demikian yang mulia apa yang saya sampaikan ini bermaksud untuk agar tergugat tidak melarikan diri dari tanggung jawab dan membayar hutang dengan PT Mitra Usaha Umat, namun berharap dengan segala hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan membayar hutang tergugat dengan cara mengangsur lagi selama 36 bulan dari bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan 1 Juli 2025, memulai membayar sebagai usaha untuk memenuhi kewajiban tergugat. Walau masih jauh dari harapan karena saat itu tergugat masih berada di RS Karangmenjangan, yang mulia Ketua Pengadilan Agama yang dihormati terkait dengan adanya somasi dari kuasa hukum PT Mitra Usaha Umat itu memang betul adanya. Baru terakhir tergugat tahu pada saat Bapak Adiansyah berkunjung di rumah tergugat terkait dengan somasi tersebut. Pada saat itu tergugat baru tahu kalau sebelumnya sudah ada surat somasi yang terkirim untuk tergugat. Setelah dia menyampaikan persoalan piutang, tergugat mencoba berusaha untuk memenuhi kewajiban dengan membayar beberapa. Namun saat itu tergugat datang ke kantor cabang di Jalan Palang dan ternyata kantor BPT telah pindah dan tidak mengetahui posisi yang sekarang. Namun juga HP tergugat hilang pada saat itu. Demikianlah yang mulia yang dapat tergugat sampaikan dengan harapan yang mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya dapat mengabulkan semua permohonan tergugat dan berdasarkan alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak jelas atau obskur legal. Yang ketiga, membebankan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat. Dalam pokok perkara pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, membebankan biaya perkara seluruhnya kepada penggugat.
apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain bahwa putusan yang seadil-adilnya atau S. Aku Adbono. Hormat kami kuasa hukum tergugat Aditya Rahman. Baik, terima kasih tergugat. Apakah saudara tergugat sudah jelas dengan jawaban tergugat? Untuk saudara tergugat, apakah saudara tergugat ingin mengajukan replik terkait dengan surat jawaban tergugat yang dibuat oleh saudara tergugat? Untuk membuat replik, apakah cukup dalam jangka waktu 7 hari? Untuk panitera 7 hari, tadi hari ini saya lupa tanggal berapa? Tanggal 28 Mei 2025 ya mulia. Baik, dengan ini sidang dengan agenda pembacaan jawaban tergugat saya tutup dan dilanjutkan dengan sidang agenda pembacaan replik oleh tergugat. Dengan itu sidang saya tutup. Pembacaan replik penggugat. Sidang perkara Peradilan Agama yang berkaitan dengan perkara dengan meregister perkara yang sudah digaris PA KSD dibuka dan ditutup untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat, apakah sudah siap dengan surat repliknya? Sudah siap. Baik, silakan dibacakan. Mohon izin membacakan. Replik penggugat perkara gugatan ekonomi syariah perkara register nomor 737 garing PDT-J garing 2025 garing PASBY dalam perkara antara RR Vitamia Rahel Eklesia sebagai penggugat melawan Adibi Aska sebagai tergugat. Menyampaikan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Fionia Visanda SH, kesemuanya advokat pengacara pada kantor hukum Maju Jaya beralamat di Jalan Semarang nomor 45 Kecamatan Tembok Duku, Kota Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili nama RR Vitamia Rahel Eklesia, tempat tanggal lahir Surabaya 10 Oktober 1970, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Jalan Mehmet Sastrawiryo, nomor 53, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Pekerjaan General Manager Koperasi Serba Usaha Syariah, BMT Mitra Usaha Umat. Bahwa dengan ini penggugat hendak menyampaikan replik atas gugatan ekonomi syariah dalam perkara nomor 737 garing PDT-JJ garing 2025 garing PASBY di Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan serta menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Bahwa benar tergugat tidak mengindahkan teguran atau somasi dari penggugat sebanyak 2 kali dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah sebagai pasal 11 akad muraba oleh karena para tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Bahwa benar tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Bahwa benar tergugat memiliki itikat buruk dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 akad jual beli muraba nomor MR garing 1769 garing BMT MUUB garing 3 garing 2017 tertanggal 17 Maret 2017, maka tergugat pembayaran hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp5.775.000 dengan margin keuntungan sebesar Rp4.125.000 sehingga tergugat masih memiliki kewajiban pelunasan pinjaman terhadap penggugat sebesar Rp28.600.000. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar meminta pelunasan dari tergugat sebesar Rp49.610.000 dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dengan jawabannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. 2. Mengenai hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut.
bahwa tergugat beralibi tidak dapat menyelesaikan kewajiban karena usaha tergugat mengalami kegagalan, bahwa tergugat sudah menerima surat somasi yang muatannya mengenai ajakan untuk bernegosiasi. Namun, dalam hal ini tergugat tetap tidak beritikat baik, hendak melepaskan diri dari pelunasan pinjaman. 3. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan pinjaman sebesar Rp49.610.000. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa hukum penggugat Fionia Visanda SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara penggugat. Untuk saudara penggugat, apakah sudah paham dengan surat replik yang diberikan oleh saudara penggugat? Tidak ya Mulia. Di sini dalam keterangan tersebut penggugat mengatakan bahwa tergugat ini memiliki ikat budi. Namun sudah jelaskan dalam jawaban penggugat bahwa keadaan tergugat saat ini yaitu first maker kadang sakit. Oke. Untuk saudara penggugat mungkin itu ditanyakan pada waktu kemudian saja. Oke. Apakah ada penilaian? Tidak ada. Oleh karena itu sidang pada kali ini sudah selesai. Untuk saudara penggugat, apakah ingin mengajukan duplik? Ya, ya, ya. Baik, apakah surat pembuatan duplik 7 hari cukup? Dari itu kan. Untuk nanti 7 hari setelah hari ini kabar. Tanggal 3 Juni 2025 ya. Gimana saudara penggugat, apakah bersedia tanggal 3 Juni? Bersedia ini. 3 Juni. Penggugat, apakah bersedia untuk? Baik, karena ini sidang agenda pembuatan replik yang tutup dan dilanjutkan pada sidang agenda pembacaan duplik yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tahun 2025. Karena itu sidang saya tutup. Pembacaan duplik tergugat. Sidang perkara peradilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor tiga perkara 737 garing PA garing SBY dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Baik, kemudian saya sudah siap dengan Apakah saudara ingin membacakan poin-poinnya saja atau seluruhnya? saya akan membacakan secara keseluruhannya. Baik, silakan. Bukti tergugat atas kreasi penggugat dalam perkara perdata nomor 737 garing PKPTP garing 2025 garing CASB Pengadilan Agama Surabaya antara Tinggi Asta sebagai tergugat melawan RS Vitamina Rachel Ecclesia sebagai penggugat. Kepada yang terhormat, majelis hakim memeriksa perkara nomor 737 garing PKPTP garing 2025 garing PASB Pengadilan Agama Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan dengan hormat, kami yang berada di bawah ini, Aditya Alarman SK, dan semua advokat pada kantor advokat bersama lakukan yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sungai nomor 77 Kota Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sang mewakili nama lengkap Aditya SK NIK 125 00 466 90007 tempat dan tanggal lahir Malang 28 Februari 1969, umur 57 tahun, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Jalan Gambir, Sukabumi nomor 21 RT 003 RW 024 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Wonosobo, Surabaya. Kewarganegaraan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan adanya replik dari penggugat yang diajukan pada tanggal 12 Juni 2025 bersama ini mengajukan bukti sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh tergugat. Kedua, bahwa dalil replik tergugat pada poin 2 adalah tidak benar apabila tergugat tidak mengindahkan teguran atau somasi dari penggugat sebanyak 2 kali. Yang ketiga, bahwa penggugat secara keliru menafsirkan pasal 2 akan murah bahwa dengan mengabaikan klausel
force majeure dan kondisi ekonomi tergugat yang tidak dipertimbangkan. Tergugat telah berusaha memenuhi ketentuan pasal 2 akad jual beli murabahah nomor SR atau 1069 BMT MUUV garing 3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 secara profesional bagaimana tercatat dalam pembukuan ini sehingga klaim itikat buruk adalah fitnah hukum. Yang keempat, bahwa tergugat tidak mengalami force majeure berupa sakit demam berdarah yang menyebabkan ketidakmampuan fisik dalam kegiatan ekonomi secara normal. Yang kelima, bahwa tuntutan pelunasan Rp49.610.000 tidak memiliki dasar hukum yang valid karena tidak ada putusan sebelumnya yang mengikat tergugat untuk membayar, lalu penggugat gagal membuktikan adanya kerugian nyata sebagai akibat keterlambatan pembayaran. Yang keenam, bahwa permintaan pelunasan tersebut bersifat prematur, spekulatif, dan tidak sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum perdata, di mana setiap pihak yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 737/PA/2025/PASBY agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak seluruh dalil replik penggugat. Yang ketiga, menyatakan tergugat tidak terbukti memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang dituntut penggugat. Yang keempat, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Ahli Rahman Esa. Baik, terima kasih saudara tergugat atas perkataannya. Apakah saudara tergugat sudah jelas dari itu diberikan bacaan oleh saudara tergugat? Baik, dikarenakan saudara tergugat sudah jelas, maka selanjutnya adalah pembuktian. Untuk tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti dan saksi? Iya. Untuk saudara tergugat, apakah ingin mengajukan alat bukti dan saksi? Tidak ada yang apakah mengajukan alat bukti saja? Ya, Apakah alat bukti dan juga saksi sudah siap? Kira-kira berapa hari untuk menyiapkan alat bukti dan juga saksi? Bagaimana tergugat? 7 hari cukup? Ya, 7 hari. Baik, untuk saudara Panca, 7 hari dari hari ini sampai pada tanggal berapa? 9 Juni 2025 ya. Baik, hari ini sidang agenda bacaan publik saya tutup dan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni tahun 2025 dengan agenda kemudian. Hari ini sidang saya tutup. Sidang pembuktian. Sidang perkara peradilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 737/CA/SBY dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti? siap dan Baik, silakan duduk ke depan. Salam balik.
saksi di sini kami majelis hakim ingin bertanya kepada pihak tergugat terkait dengan duplik nomor 3 yang dimana saudara tergugat menyampaikan bahwa tergugat secara keliru menafsirkan pasal 2 angka muraba dengan mengabaikan pasal force major jika ada dan kondisi ekonomi tergugat yang tidak dipertimbangkan. Tergugat telah berusaha menentukan pasal 2 angka 25 muraba nomor MR garis 79 garis PMT yang UV garing 3 garis 2012 tertanggal 17 Maret 2012 secara profesional sebagai tercatat dalam pembukaan resmi sehingga klaim etikat buruk adalah fitnah hukum. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar saudara menerima somasi dari pihak gugat? Pada saat itu kan tergugat itu pada saat itu sakit, jadi belum mengetahui adanya somasi yang dikirim oleh pihak penggugat. Dan saat mengetahui somasi tersebut, pihak tergugat langsung ingin mendatangi kantor tersebut, tetapi kantor itu tidak, dan HP-nya hilang sesuai dalam menjawab oleh gugat tadi. Tapi saudara tergugat tidak menerima secara fisik somasi yang diberikan oleh tergugat? Tidak menerima. Tidak menerima. Di sini jawaban dari saudara tergugat menyampaikan bahwa baru terakhir saya tahu itu pada saat Bapak Ardiansyah berkunjung di rumah saya terkait dengan somasi tersebut. Pada saat itu saya baru tahu kalau sebelumnya sudah ada surat somasi. Nah di sini surat somasinya ini diterima siapa? Diterima Bapak Ardiansyah atau diterima dari pihak tergugat? Diterima oleh pihak keluarga tergugat. Jadi diterima. Jadi di masa dan pada saat itu kan somasi kan baru tahu karena didatangi Bapak Ardiansyah itu. Sebelumnya yang somasi pertama itu belum tahu kan pihak tergugatnya. Pertanyaan? Untuk menggugat ada pertanyaan? Kalau menggugat? Sumber? Itu tidak ada. Seingat saya pada saat waktu sidang pertama saudara ingin bertanya tentang surat gugatan. Oh ya, mengenai surat gugatan itu mengenai etikat buruk yang di dalam keterangan pihak penggugat menunjukkan adanya etikat buruk. Pada saat itu sesuai dalam keterangan jawaban tergugat yang telah dibacakan waktu itu dijelaskan bahwa tergugat memiliki inisiatif membayar, tetapi dalam kantor tersebut tidak ada dalam posisi tersebut karena pindah. Itulah. Ada pertanyaan menggugat? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, mungkin menggugat ingin menghadirkan beberapa saksi. Baik, untuk saudara menggugat, apakah Anda siap dengan saksinya? Baik, untuk saudara Bantras yang akan memanggil saksi-saksinya. Saksi atas nama Muhammad Ardiansyah dan Liziana dipersilakan memasuki ruangan sidang. Baik, untuk saudara terduga saksi silakan maju menggunakan kartu identitas. Kembali. Baik, sebelum saudara tidak terlebih dahulu,
saudara saksi, silakan berdiri. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan berdiri. Baik, saya akan bertanya kepada saudara Ardi. Saudara Ardi Ardiansyah, saudara sebagai apa dalam perusahaan BNI? Sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan BNI? Sejak tahun 2007. 2007. Apakah saudara mengerti saudara datang ke sini sebagai apa dalam perkara apa? Sebagai saksi dalam perkara administrasi dan dapat donasi. Untuk saksi saudari Diana, saudari sebagai apa dalam perusahaan BNI? Sebagai saksi. Saudara menjabat apa dalam perusahaan ini? Karyawan. Sudah berapa lama saudari bekerja dalam perusahaan ini? 2007. Untuk hakim. Ada ya? Baik, saudara Ardiansyah, apakah saudara mengenal dengan terbuka? Baik, untuk saudara saksi Ardiansyah, sebagai apa dalam perusahaan? Sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Sudah berapa lama saudara kerja dalam perusahaan tersebut? Sejak tahun 2007. Tahun 2007. Apakah saudara tahu saudara dihadirkan di sini sebagai apa dan juga mengetahui apa? Sebagai saksi yang amat sebagai saksi penggugat dikarenakan akan dibebaskan tidak dapat membayar. Baik, untuk saksi saudari Diana, saudari sebagai apa dalam perusahaan BNC ini? Karyawan. Sudah berapa lama saudari kerja dalam perusahaan ini? Tahun 2007. Apakah saudari tahu saudari dihadirkan di sini sebagai apa? Dalam perkara? Tidak baru tahu. Baik, mungkin di sini saya akan bertanya terkait dengan somasi. Di jawaban tergugat dikatakan bahwa baru terakhir saya tahu itu pada saat Bapak Ardiansyah berkunjung di rumah saya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah saudara pada saat memberikan somasi itu diterima langsung kepada saudara tergugat atau bagaimana? Terima keluarga ini. Terima keluarga itu diterima tergugat langsung, Adi BSK atau pihak keluarga yang lain? Ya, keluarga yang lain, tapi rumahnya berdekatan dengan biasa ini. Untuk Ada yang mulia. Baik, saudara saksi Ardiansyah, apakah saudara mengenal tergugat dan apakah punya hubungan saudara? Tidak ada. Lalu, apa jabatan Anda di BNP Mitra Usaha? Sebagai karyawan yang melakukan survei untuk nasabah. yang kedua, pertanyaan? Silakan. Apa saudara Ardiansyah mengetahui apakah keperluan pembiayaan tersebut diajukan? Untuk pembangunan toilet. Habis itu apakah saudara mengetahui berapa jumlah pembiayaan dan keuntungan yang diajukan antara kedua belah pihak? Untuk tadi aspek sendiri itu menguntungkan sebesar 25 juta dengan keuntungan BNP 13 juta. Saya ingin bertanya lagi untuk saudara terpilih. Apakah di dalam perusahaan BNP tersebut karyawan diberikan kapasitas untuk mengetahui semua dalam hal pembiayaan atau pinjaman? Saya kan yang survei tempat biasa sendiri. Tapi tidak semua karyawan diberi kapasitas untuk mengetahui semuanya. Tapi saudara Adi tahu. Tahu. Untuk penggugat apakah datanya
Silakan. Tentunya kapan saudara saksi mengikuti survei yang dilakukan ke tempat usaha terbuka sebelum pembiayaan disetujui? Pada 9 Maret 9 Maret. tahun 2017. Apakah Anda menemukan bahwa usaha terbuka belum berjalan secara stabil saat itu dilakukan? Menurut saya usaha yang dilakukan Bapak Adiasa itu mempunyai potensi yang tinggi dikarenakan tempat wisata tersebut ramai di jualan. Dikaya kenapa pembiayaan disetujui? Ya karena itu tadi kayak Bapak Adiasa itu mempunyai potensi dapat melunasi utang. Potensi. Sekali lagi, tadi saudara masih bahwa telah melakukan peringatan sebanyak 5 kali. Itu kira-kira berapa itu? Peringatan itu mungkin by WA. Tanggal berapa saja? Sebelumnya pada tahun 2012 karena Bapak Adiasa ini sendiri hanya melakukan 1 kali pembayaran pada Tanggal berapa? tanggal sendiri itu tanggal 17. Oh, jadi gini, kalau kita membaca dari surat gugatan sampai dengan surat duplik, di sini dijelaskan bahwa surat peringatan diberikan dua kali dari tanggal 10 Januari dan tanggal 19 Januari. Mungkin yang dimaksud dari keterangan Bapak Ardiansa itu keterangan yang bukan somasi, tapi keterangan secara lisan ataupun by WA seperti itu. Apakah Bapak Ardiansa ingat terkait dengan tanggal-tanggal yang surat teguran selain somasi itu? Apakah ingat? Tidak ingat. Good. Ada pertanyaan? Saya akan buka pertanyaan lagi terkait dengan pembiayaan. Apakah saudara dan juga saudari ini tahu minimal jumlah yang dipinjamkan oleh koperasi saudara terhadap saudara Adidas? sebesar 25 juta. 25 juta. Apakah saudara juga tahu rincian pembayarannya? Berarti yang saudara tahu hanya besaran biaya yang dipinjamkan aja. Dan juga apakah saudara tahu jaminan pelunasannya itu apa? Jaminan pelunasan itu sebuah mobil. Sebuah mobil. Cukup. Kalau bukan, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau bukan, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau sebenarnya itu yang itu mobilnya atau cuma BPKB? Karena jelaskan bahwa silakan ditanya BPKB-nya saja. BPKB. Tapi saudara katakan Karena kan dapat tidak ada bayar. Gini, yang ingin ditanyakan saudara tergugat ini maksudnya gimana? jadi katakan tadi mobilnya, tapi di sini dijelaskan bahwa BPKB Di sini gimana? di dalam sini surat gugatan tersebut dijelaskan bahwa itu BPKB mobilnya bukan mobil. Gugatan nomor 3. Ya. Ya, silakan. Karena kan mobil itu BPKB saling berhubungan dengan BPKB, makanya saya jawab dengan mobil kan dalam artian itu memiliki surat BPKB tersebut yang digunakan. Dan mungkin saya akan menahan mobilnya untuk usaha. Menurut saya sih beda ya, karena ini BPKB mobilnya itu kan sebetulnya sudah saja, kalau mobilnya berarti kan semua mobil-mobilnya ditahan.
yang tadi suratnya. Iya. Jadi satu. Bukan. Cukup. Mungkin perlu juga informasi kepada pihak penggugat apakah yang dijaminkan ini yang berupa BPKB atau unit mobilnya dari pihak penggugat. Yang kami tahan itu BPKB. Berarti yang dibuat jaminan itu BPKB aja. Cukup sudah terjawab. Ada yang saudara saksi Ardiansa, berarti Anda mengetahui dan membaca dokumen mobil tersebut atau BPKB ini? Nggak tahu, saya tidak membaca dokumen BPKB-nya karena itu urusan kantor sendiri. Lalu mengapa Anda mengetahui bahwasannya yang dijaminkan itu adalah mobil Ya, K? karena saya yang survei. Jadi saya mengetahui secara surat dokumen apa yang mau dijadikan jaminan utang. Berarti Anda membukanya dong? Saya hanya mengecek apakah BPKB tersebut untuk selanjutnya proses dari kantor. Lalu saya bertanya, apakah di depan BPKB itu tertera atas nama mobil apa dan jenis apa? Saya hanya membuka bagian depannya saja. Berarti Anda membacanya? Melakukan pengecekan. Berarti Anda membacanya? Iya, cuma sedikit. Baik, cukup yang Untuk saudari saksi Diana, apakah ada keterangan yang mungkin belum dijelaskan oleh saudara saksi lagi? ada yang mulia. Baik, berarti semua keterangan sudah dijelaskan secara jelas oleh saudara Adi. Baik, untuk saudara saksi silakan menyampaikan penjelasan. Baik, dikarenakan agenda pembuktian pada kali ini telah selesai, mungkin yang agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Apakah kesimpulan dalam 7 hari sudah siap? Siap. Tergugat, apakah siap dalam 7 hari? Baik, untuk panitera 7 hari setelah hari ini jatuh pada tanggal berapa? 16 Juni 2025 yang mulia. Baik, dikarenakan sidang pada hari ini sudah selesai dan dilanjut pada sidang tanggal 16 Juni tahun 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari penggugat dan tergugat. Dengan demikian sidang saya tutup. Pembacaan kesimpulan. Sidang perkara pengadilan agama yang sedang mengadili perkara dengan perkara 737 garing PA garing SBY dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, untuk sebelumnya silakan untuk penggugat membacakan kesimpulan. Silakan. Kesimpulan penggugat, gugatan ekonomi syariah perkara register nomor 737 garing PDT-IDG garing 2025 garing PASD antara RF Vitamina Rahel Eklesia sebagai penggugat melawan Adibi Aska sebagai tergugat. Dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya diajukan jawaban replik, duplik, bukti-bukti penggugat dan tergugat, serta telah didengarkannya keterangan saksi dari penggugat dan saksi dari tergugat dalam perkara gugatan ekonomi syariah nomor 737 garing PDT-IDG garing 2025 garing PASBY, maka saya sebagai penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut, bahwa terdapat akad jual beli murabah nomor MF garing 1769 garing BMT MUU V garing 3 garing 2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan akad jual beli murabah sebesar 25 juta rupiah dan total riba sebesar 13.500.000 rupiah, bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan tergugat memberikan ampunan berupa BPKB unit mobil nomor M1232545 nopol AB 8611LD atas nama Adibi Aska beralamat di Jalan Jagir Sidomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Wonokromo Surabaya kepada penggugat untuk disimpan sampai dengan pembiayaan lunas, bahwa pada sampai gugatan ini diajukan, pembiayaan ini sudah jatuh tempo sejak 17 Maret 2020
dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau investasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 akad jual beli muraba nomor MR/1769/BMT MUU V/3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan hanya melakukan pembayaran hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp5.775.000 dan margin keuntungan sebesar Rp4.125.000 sehingga tergugat masih memiliki tanggungan terhadap penggugat sebesar Rp28.600.000 bahwa bila mana tergugat dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp10.000. Total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 98 bulan sehingga denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp6.010.000. Bahwa apabila tergugat berprestasi, maka penggugat berhak meminta pelunasan dari tergugat sebesar Rp49.610.000. Bukti-bukti bahwa dalam pembuktian surat bukti, penggugat menyerahkan fotokopi akad jual beli muraba nomor MR/1769/BMT MUU V/3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan akad jual beli muraba sebesar Rp25 juta dan total riba sebesar Rp13.500.000. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, penggugat menyerahkan surat fotokopi BPKB nomor M12325-045 nopol AB8611LB atas nama Adibias KS, alamat Jalan Jage Sidomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Merek Suzuki tipe Futura ST 150 tahun 2005 silinder 1493 cc, nomor rangka MHJESL 415SJ 166521, nomor mesin G15A 1A 168201, warna hitam atas kekuasaan. Bahwa dalam pembuktian surat bukti, penggugat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk penggugat nomor 26478297735. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Fotokopi kartu tanda penduduk tergugat nomor 341827066670001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Keterangan saksi bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat sebagai kepala kantor pembiayaan BMT Mitra Usaha Umat. Bahwa saksi bekerja di BMT Mitra Usaha Umat sejak tahun 2007. Bahwa General Manager BMT Mitra Usaha Umat adalah RF Britania Rahel Eklesia. Bahwa para tergugat mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Umat. Bahwa keperluan para tergugat mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Umat adalah untuk menambah modal dan pembuatan toilet, WC atau kamar mandi di objek wisata Pantai Gunung Kidul. Bahwa tergugat mengajukan pembiayaan di BMT Mitra Usaha Umat pada bulan Maret 2017 dengan pokok pinjaman pembiayaan sebesar Rp25 juta dengan margin keuntungan Rp13.500.000 dengan akad muraba dalam tempo pembiayaan 36 bulan. Bahwa angsuran dari para tergugat tidak sesuai perjanjian atau akad dan hanya mengangsur sekali, yaitu sebesar Rp10 juta. Dan sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2020, para tergugat tidak lagi membayar angsuran sehingga total sisa hutang tergugat dari pembayaran tersebut adalah sebesar Rp28.600.000. Bahwa saksi sudah pernah melakukan upaya penagih sebesar 5 kali kepada para tergugat dan dari pihak kuasa hukum BMT telah mengirimkan 2 kali surat peringatan somasi dan pendekatan melalui silaturahmi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahwa sebelum
pembiayaan pihak BMT Mitra Usaha Umat telah melakukan survei tentang usaha para tergugat, bahwa saksi mengetahui dari awal proses akad pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan para tergugat karena ada laporan dari kasir atau teller BMT kepada saksi bahwa saksi melakukan penagihan sekaligus pembinaan kepada para tergugat sebanyak 5 kali dan bertemu dengan para tergugat, namun para tergugat tidak pernah membayar angsuran-angsurannya tetapi hanya janji-janji saja. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa akad jual beli muraba nomor MR-1769-PMT MUU V-3-2017 tertanggal 17 Maret 2017 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan prestasi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada penggugat yaitu sebesar Rp49.610.000. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 unit mobil dengan nomor BPKB M123255045 nomor AB8611LB atas nama Adi Biaska beralamat di Jalan Jadir Sitomukti nomor 21 RT 3 RW 24 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Wonosobo Surabaya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa hukum penggugat Fionia Husanda SH. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara penggugat. Untuk saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, silakan dibacanya. Untuk saudara tergugat, apakah membaca seluruhnya atau membacanya saja? Silakan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan tergugat gugatan ekonomi syariah perkara register nomor 737/B/2025/PA antara RRB Tamiya Rakyat Eklesia sebagai penggugat lawan Adi Biaska sebagai tergugat. Kepada yang mulia Majelis Hakim perkara nomor 737/PDD/2025/PA SBY di Pengadilan Agama Surabaya tentang nomor 3 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan telah selesainya dalam teknik publik bukti-bukti penggugat dan tergugat serta telah digunakannya keterangan saksi dari penggugat dan saksi dari tergugat dalam perkara gugatan ekonomi syariah nomor 737/PDD/2025/PA Surabaya, maka kami sebagai kuasa hukum tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama bahwa terdapat jual beli muraba nomor MR-1769/PMT UU V-3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 dengan akad jual beli muraba sebesar Rp25 dan total riba sebesar Rp13.500.000. Bahwa berdasarkan akad jual beli muraba tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2012 dengan rincian harga pokok per bulan Rp665.000, ditambah riba per bulan Rp375.000 dan total angsuran yaitu Rp1.040.000 per bulan. Bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan dan telah memberikan jaminan berupa BPKB unit mobil dengan nomor AB 8611 AB atas nama Adi Biaska beralamat di Jalan Jadir Sidomukti Kelurahan Sidomukti Kecamatan Wonosobo Surabaya. Bahwa apabila terdapat industri janji atau manifestasi penggugat dapat menjual jaminan berupa satu unit mobil dan BPKB nomor X12325 045 dengan nomor
8 atas LB atas nama Haji Askar. Lalu bahwa sampai gugatan ini diajukan pembiayaan ini sudah jatuh tempo sejak 17 Maret 2020 karena bukan tidak memenuhi kewajibannya atau kontestasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 2015 nomor MR 79 DNP MUP garing 3 garing 2017 tertanggal 17 Maret 2017 hanya melakukan bayaran hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp735.000 dan masih keuntungan sebesar Rp4.125.000 sehingga tergugat masih memiliki tanggungan terhadap penggugat sebesar Rp28.600.000. Bahwa penggugat telah berupaya memberikan peringatan berupa surat teguran somasi sebanyak 2 kali dan berupaya maksimal untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah sebagaimana 11 angkat Surabaya. Oleh karena para penggugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, bahwa bila mana tergugat dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan atau sesuai dengan kesepakatan sistem 5 hari keterlambatan diperbolehkan denda sebesar Rp10.000. Total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 98 bulan sehingga denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp6.010.000. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian sebesar ini dan sebagai berikut. Yang pertama, pokok sebesar Rp28.500.000. Lalu kedua, tamsilan denda keterlambatan yaitu sebesar Rp6.010.000. Lalu yang ketiga, biaya urusan perkara Rp15 juta yang menjadi total Rp49.610.000. Bahwa apabila sudah melakukan prestasi maka penggugat berhak meminta pelunasan dari kedua sebesar Rp49.610.000. Lalu yang kedua, bukti-bukti bahwa untuk mempertahankan dalilnya tergugat mengajukan surat bukti beserta tanggapan tergugat terhadap surat bukti pada penggugat. Yang pertama, alat bukti tergugat yaitu transfer atas nama Abdi Askar tanggal 1 Juli 2024 senilai Rp100.000. Yang kedua, bukti transfer atas nama Abdi Askar tanggal 20 Juli 2024 senilai Rp500.000. Bukti transfer atas nama Abdi Askar tanggal 29 Juli 2024 senilai Rp400.000. Lalu yang keempat, bukti transfer atas nama Abdi Askar tanggal 12 Agustus 2024 senilai Rp400.000. Tanggapan dan penolakan tergugat atas bukti para penggugat bahwa para penggugat telah mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini berupa surat-surat dan tergugat. Memberikan tanggapan dan penolakan terhadap alat bukti para penggugat dimaksud sebagai berikut. Tergugat menanggapi dan menolak keabsahan serta kekuatan pembuktian dari alat bukti yang dilakukan oleh para penggugat dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian bukti tergugat dengan fakta dulu bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut dapat menunjukkan adanya pelunasan secara bertahap yang mengurangi jumlah kewajiban pokok dan lagi sebagaimana tercantum dalam akta. Yang kedua, penolakan terhadap penafsiran sepihak bahwa para penggugat telah menafsirkan isi akta secara sepihak tanpa menemukan hitungan pembayaran telah dilakukan oleh tergugat dan tanpa menemukan hasilnya tiket baik tergugat dalam menyelesaikan kewajibannya. Yang ketiga, validitas bukti tergugat. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh tergugat oleh adalah autentik, dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum serta relevan terhadap
dikarenakan saudara penggugat dan juga tergugat sudah membacakan kesimpulannya, sidang agenda selanjutnya adalah putusan untuk Anitra 7 hari setelah hari jadi pada berapa? 23 Juni 2025. Baik, untuk penggugat apakah sedia untuk sidang tanggal 23 Juni dengan agenda putusan tergugat? Baik, dengan ini sidang agenda bacaan kesimpulan Komisi dan tempat sidang agenda pembacaan putusan pada tanggal 23 Juni 2025. Dengan ini sidang saya tutup. Pembacaan putusan. Sidang perkara peradilan agama yang memeriksa dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 737 garing PA garing SPY dibuka di umum. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, pada agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan. Apakah saudara penggugat dan tergugat sudah siap untuk mendengarkan putusannya? Penggugat? Baik. Putusan nomor 737 PDDK garing 2025 garing PA Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian tidak berdasarkan ketuhanannya Maha Esa, Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama tanggal 3 Maret dilakukan secara elektronik telah dijatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Mitra Usaha dengan ADB Aska. Untuk perkara dan alasan penggugat jangan pula dibacakan pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terlihat di atas. Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha menyampaikan para pihak perkara namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara aku telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, pasal 154 R BG 26 junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkannya. Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil penggugat posisi nomor 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa pada tanggal 17 Maret 2017 penggugat dan nama tergugat telah membuat dan menandatangani akad jual beli murabah nomor MR garis 179 garing BMT NUU 5 garing 3 garing 2017 tanggal 17 Maret 2017 dengan akad jual beli murabah sebesar 35 juta rupiah dan total RIP atau margin keuntungan sebesar 13.500.000 rupiah. Berdasarkan akad jual beli murabah tersebut, pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2017 dengan rincian sama atau harga pokok per bulan Rp695.000 tambah margin atau keuntungan per bulan Rp375.000 jadi total angsuran Rp1.070.000 per bulan. Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posisi nomor 2 bahwa berdasarkan akad jual beli murabah tersebut pembiayaan akan dibayar dengan sistem pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2017 dengan rincian sama harga pokok per bulan Rp695.000 ditambah margin atau keuntungan per bulan Rp375.000 dan jadi total angsuran Rp1.070.000. Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat posisi nomor 3 bahwa untuk menjamin pelunasan pembayaran tergugat memberikan agunan berupa BPKB unit mobil nomor M123-25045 nomor AP86 1LD atas nama ADB Aska yang beralamat di Jalan Jagir Sidemukti nomor 21 RT3 4 Kelurahan Sidemukti Kecamatan Manokwari Surabaya. Kepada penggugat itu disimpan sampai dengan pembayaran lunas. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posisi nomor 4 bahwa apabila tergugat melakukan tidak janji penggugat dapat menjual agunan berupa 1 unit mobil dengan BPKB nomor M123-25045 nomor polisi AP8611LD atas nama ADB Aska. Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat posisi nomor 5 bahwa sampai gugatan ini diajukan pembiayaan ini sudah jatuh tempo sejak 17 Maret 2020 dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya atau berprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 jual beli murabah. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posisi nomor 6 bahwa tergugat hanya membayar
10 juta rupiah pada tanggal 17 Agustus 2019 sampai jatuh tempo pembayaran angsuran selama 36 bulan sejak 17 April 2017 sampai 2020 dengan rincian sama harga pokok per bulan 95.000 dan keuntungan 375.000 dan total 1.075.000. Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil buatan penggugat posisi nomor 7 bahwa penggugat telah memberikan pernyataan berupa teguran personal sebanyak 2 kali tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 19 Januari 2025 untuk melaksanakan kasus tersebut melalui musyawarah sebagaimana batas berdasarkan murabaha. Oleh karena para terkait tak menanggapi dan tidak melaksanakan wajib pembayaran, selanjutnya akan dibacakan dan diproses. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posita nomor 8 bahwa bila mana tergugat dalam pembayaran tempo mengalami keterlambatan, maka sesuai dengan kesepakatan untuk setiap 5 hari keterlambatan dibebankan denda sebesar Rp 10.000. Total keterlambatan pembayaran tempo sampai saat ini selama 90 bulan hingga denda keterlambatan secara keseluruhan sebesar Rp6.010.000. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posita nomor 9 bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian sebesar rincian sebagai berikut. Pokok Rp 24.600.000, tajir denda keterlambatan Rp6.010.000, biaya pengurusan perkara Rp15 juta, total Rp 49.610.000. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posita nomor 10 bahwa apabila tergugat pada prestasi, maka penggugat berhak meminta pelunasan dari tergugat sebesar Rp49.600.000. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 orang saksi. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dikaitkan dengan bukti P4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup terbukti bahwa kedudukan RR Berita Rakyat sebagai manajer koperasi serba usaha KSUS BMT Mitra Usaha Umat, maka penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti P1 berupa fotokopi akad jual beli murabah nomor MR-1769-DNT MUU V-3 2017 tertanggal 17 Maret 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup penggugat. Terbukti penggugat atas nama Koperasi Serba Usaha Syariah KSUS BMT Mitra Usaha Umat sebagai pihak pertama dan tergugat sebagai pihak kedua telah melakukan akad jual beli murabah pada tanggal 17 Maret 2017. Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan bukti P2 berupa fotokopi bukti penerimaan surat somasi 2 atas nama Adi Aska tertanggal 18 Januari 2025 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Terbukti bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kedua dan telah diterima oleh tergugat pada tanggal 19 Januari 2025. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat posita nomor 7 bahwa penggugat telah memberikan peringatan berupa surat teguran somasi sebanyak 2 kali tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 19 Januari 2025 untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah sebagaimana pasal 11 akad murabah. Oleh karena para tergugat tidak menanggapi dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Menimbang bahwa mengenai dalil gugatan penggugat bahwa denda tajir keterlambatan sebesar 10.000 per 5 hari sampai 60.000 per bulan, maka berdasarkan pasal 4 ayat 3 akad jual beli murabaha nomor MR-1769-BMT-MUU V-3-2017 telah tertanggal 17 Maret 2017 bukti P1. Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat terbus telah terbukti. Baik, selanjutnya akan dibacakan hakim anggota 1. Menimbang bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Maret 2017 penggugat dan tergugat membuat kesepakatan pembiayaan akad jual beli murabah sebesar Rp25 juta dengan margin atau keuntungan Rp13.500.000. Jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 36 bulan yang dijadikan jaminan akad BPKB 1 unit mobil Suzuki Carry Sutura nomor Pol AB 8611 LG atas nama Adi Biaska sampai
Jatuh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tempo pada bulan Maret 2020 tergugat baru mengangsur sebesar 10 juta rupiah. PMT Mitra Usaha Umat telah melakukan upaya penagihan dengan mengirimkan 2 kali surat peringatan atau somasi. Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti T1 sampai dengan T5. Terhadap bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1 sampai T5 berupa fotokopi transfer yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermateri cukup dan tidak dibantah oleh penggugat, terbukti bahwa sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp1.900.000. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat telah melakukan akad jual beli murabah pada tanggal 17 Maret 2017. 2. Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada tergugat sebesar 25 juta rupiah dengan margin sebesar 13.500.000 rupiah. Ketiga, tergugat berdasarkan akad jual beli murabah tersebut akan melakukan pembiayaan dengan sistem angsuran dengan rincian harga pokok per bulan Rp695.000 ditambah margin atau keuntungan per bulan Rp375.000. Bagi total angsurannya Rp1.775.000. Keempat, tergugat berkewajiban membayar angsuran kepada penggugat berdasarkan akad jual beli murabah tersebut selama lambat-lambatnya tanggal 17 setiap bulan dalam jangka waktu 36 bulan terhitung dari 17 April 2017 sehingga jatuh tempo pada 17 Maret 2020. Tergugat telah memberikan jaminan berupa BPKB unit mobil nomor M12325045 nomor pol AB 8611 LD atas nama Adi Biaska. Tergugat tidak menunaikan kepada penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam akad jual beli murabah. Yang ketujuh, hingga gugatan penggugat diajukan pembiayaan sudah jatuh tempo sejak 17 Maret 2020 dan tergugat tidak memenuhi kewajiban atau beban prestasi karena tidak melakukan ketentuan pasal 2 akad jual beli murabah tertanggal 17 Maret 2017 dengan hanya melakukan pembiayaan kepada penggugat sebesar Rp9.900.000. 8. Sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai tanggal 17 Agustus 2024 tergugat telah melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp10.100.000. Tergugat mempunyai kewajiban terhadap penggugat untuk membayar harga pokok dan margin sebesar Rp26.070.000. 10. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar denda kepada penggugat sejak jatuh tempo 17 Maret 2020 hingga gugatan penggugat diajukan selama 50 bulan. 11. Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai sidang pembuktian tanggal 8 Juni 2025 penggugat telah melakukan kerugian berupa kerugian harga pokok dan riba keuntungan. Selanjutnya dibacakan oleh Hakim Ketua. Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang dinyatakan secara hukum akad jual beli murabah nomor MT-199/BNT MU 5/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 antara penggugat dan tergugat atau sah dan mengikat. Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad. Menimbang bahwa hakim berpendapat bahwa ketentuan akad jual beli murabah nomor MR-199/BNT-MU
5/3/2017 tanggal 17 Maret 2017 telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad bagaimana pasal 23, 24, dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu terduga tidak menunaikan kepada penggugat berupa asuransi-asuransi yang tersepakati. Penggugat telah mengirimkan surat peringatan serta melakukan somasi kepada tergugat agar membayar tunggakan asuran. Namun sampai gugatan ini diajukan, tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Oleh karena itu, hakim berpendapat tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai berprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para tergugat harus dinyatakan telah melakukan berprestasi terhadap jual beli murabah. Menimbang bahwa berdasarkan akad jual beli murabah nomor ML 1769/PMT/MU 5/3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tergugat berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan tergugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para tergugat telah melakukan berprestasi. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4, gugatan tergugat itu menghukum tergugat untuk membayar perusahaan pembayaran kepada penggugat yaitu sebesar Rp48.880.000. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5, gugatan itu menyatakan sah dan berharga sejak jaminan objek sengketa berupa 1 unit mobil dengan nomor BPKB M123-25045 nomor AP8611RD atas nama Dibiaska warna hitam sebagai jaminan dalam pembiayaan, dan jaminan tersebut secara hukum dapat dimohonkan eksekusi dan dilelang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengganti kerugian dengan sejumlah yang ditentukan dalam putusan yang selanjutnya diberikan kepada penggugat. Apabila tergugat tidak dapat mengganti kerugian materi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penggugat menyatakan sendiri dalam gugatannya bahwa untuk menjamin perusahaan pembiayaan tergugat memberikan jaminan berupa BPKB unit mobil. Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Perhatikan segala aturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menyatakan secara hukum akad jual beli murabah nomor MS 179/PMT MU 5/3/2017 tertanggal 17 Maret 2017 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat. Menyatakan secara hukum bahwa para tergugat telah melakukan prestasi terhadap akad jual beli murabah nomor MS 179/PMT MU 5/3/2017 tertanggal 17 Maret 2017. 4. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar pelunasan pembiayaan kepada penggugat sebesar Rp29.700.000. 5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp249.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilakukan pada Jumat 4 Juli 2025 Masehi oleh kami Muhammad Ilham Julanda SMH sebagai ketua majelis, dan Erik Bayu Setiawan SMH sebagai hakim anggota, serta yang berada masyarakat SMH sebagai anggota. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan itu diucapkan dalam kita terbuka dan tertutup untuk umum pada hari Jumat 4 Juli 2025 Masehi. Pada itu Surabaya 11 Juli 2025 Kota Majelis Muhammad Ilham Julanda SMH, hakim anggota Erik Bayu Setiawan SMH, dan juga hakim anggota Vanessa Adelia SMH, dan juga wanita pengganti Vanessa Adelia Minarva SMH. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah mengerti dengan putusannya? Apakah saudara penggugat dan tergugat ingin mengajukan upaya hukum lainnya? Baik, dikarenakan pembacaan putusan telah selesai dan pihak penggugat dan tergugat merasa sudah bisa menerima putusannya, dengan ini bidang perkara pengadilan agama yang sudah mengadili perkara dengan nomor register perkara 737/PA/SBY resmi